Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prama Hamzanisa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu Wayan Novitasari, Magister Pendidikan. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari bahan ajar? Bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa tujuan menulis permulaan? Tujuan menulis permulaan adalah agar siswa memahami cara menulis permulaan dengan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau pesan secara tertulis. Pertanyaan yang ketiga yaitu, kendala apa saja yang kalian temui dalam membaca permulaan? Kendala dalam membaca permulaan yaitu, yang pertama, mungkin bahan ajar bahasa Indonesia yang terlalu rumit. Yang kedua, perkembangan bahasa yang dinamis. Yang ketiga, pengaruh bahasa ibu. Dan yang keempat, kurangnya perhatian dari subjek lain. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Jelaskan mengenai hakikat pendekatan CBSA dalam pembelajaran bahasa. Hakikat dari CBSA adalah proses keterlibatan intelektual emosional siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya yang pertama yaitu proses asimilasi atau pengalaman kognitif, yang kedua yaitu proses perbuatan atau pengalaman langsung, dan yang ketiga yaitu proses penghayatan dan internalisasi nilai. Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana penerapan model pembelajaran membaca permulaan, membaca permodelan, membaca bersama, membaca fonik? Jelaskan. Penerapan model membaca permulaan melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama disebut visual memory. Pada tahap ini, huruf, suku kata, dan kalimat terlihat sebagai lambang grafis. Tahap yang kedua disebut phonological memory. Pada tahap ini, terjadi proses pembunyian lambang grafis yang sudah terekam pada tahap tersebut. Tahap ketiga disebut semantic memory. Pada tahap ini, terjadi proses pemahaman terhadap kata dan kalimat. Membaca permodelan diterapkan dengan menghadirkan permodelan seperti membaca puisi,